Rasa sakit itu datang lagi. Mencengkeram perutku, menarik napas dari paru-paruku, dan membuat sekujur tubuhku basah oleh keringat dingin. Ini bukan sekadar mulas biasa. Ini adalah pertarungan. Tarik napas, Bu Nara. Ya, bagus. Suara perawat di sampingku terdengar jauh, teredam oleh gemuruh di telingaku sendiri. Aku mendorong sekuat tenaga, memejamkan mata, mencari satu sosok yang seharusnya ada di sini, menggenggam tanganku, dan memberiku kekuatan. Kosong. Disinilah aku, Arini Dwi Aditama, atau sebentar lagi hanya Arini Dwi, terbaring di ranjang bersalin sebuah rumah sakit mewah, berjuang sendirian melahirkan pewaris tunggal keluarga Aditama. Dan di mana Rian? Suamiku? Tentu saja. Rian, pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa, pria yang kini pongah duduk di kursi direktur operasional perusahaan ayahku, sedang sibuk. Bukan sibuk rapat. Bukan sibuk di perjalanan terjebak macet seperti alasanku pada perawat tadi. Suamiku sedang sibuk memulai hidup barunya. Di rumahku, kontraksi berikutnya menghantam seperti ombak badai. Aku menjerit, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena luka di hatiku yang membusuk. 9 bulan. Selama 9 bulan aku mengandung putranya, Rian sibuk menabur benih di tempat lain. Selama ini aku diam. Aku melihat perubahan sikapnya. Aroma parfum wanita lain yang menempel di kemejanya saat pulang larut malam. Rapat-rapat akhir pekan yang tak pernah ada sebelumnya. Aku tahu siapa wanita itu. Vina. Seorang janda centil dengan satu anak dari kantor cabang yang menatap Rian seolah Rian adalah dewa penyelamat. Dan Rian, yang selalu haus validasi dan kekuasaan, melahap umpan itu mentah-mentah. Ayahku sudah curiga. Nara, suamimu itu sepertinya lupa daratan. Ayah dengar dia mengangkat janda itu jadi manajer pribadi. Aku hanya tersenyum tipis pada ayah. Nara tahu, ya, biarkan saja dulu. Nara sedang hamil besar, tidak mau stres. Diamku adalah strategiku. Aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam bukan karena aku pasrah. Aku diam karena aku mengumpulkan bukti. Aku menyewa orang terbaik untuk mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aku membiarkan Rian berpikir dia pintar, bahwa dia berhasil mengelabui istri bodohnya yang sedang hamil besar. Dia lupa. Dia lupa siapa aku. Dia lupa di atas tanah siapa dia berpijak. Dia lupa bahwa perusahaan yang membuatnya merasa sukses itu dibangun oleh kakekku, dan kini dikelola ayahku. Dia hanya menumpang. Sekali lagi, Bu Nara, kuat ya? Kepalanya sudah terlihat. Aku meraung, mendorong dengan sisa tenaga. Bersamaan dengan itu, ponselku yang tergeletak di meja sebelah ranjang bergetar hebat. Aku sudah tahu siapa yang menelepon. Itu, orangku. Angkat, desisku pada perawat, di sela-sela napas yang tersengal. Perawat itu bingung. Tapi, Bu, angkat. Loudspeaker, bentakku. Perawat itu menekan tombol hijau dan meletakkannya di dekat telingaku. Halo, Bu Nara, suara berat di seberang sana terdengar tenang, kontras dengan kekacauan di ruangan ini. Sesuai instruksi Ibu, saya awasi rumah. Target baru saja tiba. Target? Tanyaku, sambil kembali menahan sakit. Pak Rian. Dia tidak sendiri. Dia bersama wanita itu dan seorang anak laki-laki. Mereka membawa 3 koper besar dan beberapa kardus. Satpam komplek bilang, Pak Rian lapor akan ada saudara yang menumpang. Rahangku mengeras. Mereka sudah di dalam, Bu. Wanita itu, Vina, dia terlihat sangat gembira. Dia memutari ruang tamu, menyentuh guci porselen ibu, dan tertawa-tawa. Pak Rian merangkul pinggangnya. Beraninya dia, beraninya pelakor itu menginjakkan kakinya di rumahku. Beraninya dia menyentuh barang-barangku. Beraninya Rian membawa perempuan kotor itu ke istana yang kubangun dengan ayahku, di saat aku sedang bertaruh nyawa untuk anaknya. Bagus, desisku. Gigiku bergemeletup. Awasi terus. Jangan sampai mereka sadar sedang diawasi. Kirimkan semua fotonya. Baik, Bu. Telepon ditutup. Ibu Nara, jangan mengedan dulu. Tahan. Aku mengabaikan perawat itu. Amarah memberiku kekuatan yang tak kuduga.
Aku mendorong dengan satu tarikan napas panjang, sebuah dorongan yang lahir dari pengkhianatan terdalam. Oi, oi. Dan kemudian, dunia berhenti. Suara tangisan bayi yang kencang memenuhi ruangan. Rasa sakit di perutku seketika terganti oleh kelegaan yang hampa. Selamat, Bunara, laki-laki. Sehat sekali, tampan. Perawat meletakkan buntalan merah mungil itu di dadaku. Aku menatapnya. Mata kecilnya masih terpejam. Tangannya mungil, rapuh. Dia adalah anakku. Darah dagingku. Air mataku tumpah. Bukan air mata bahagia seorang ibu baru. Ini adalah air mata sumpah. Aku memeluk putraku erat. Maafkan Mama, sayang, bisikku lirih. Maafkan Mama karena memberimu ayah seorang bajingan. Tapi Mama janji, kamu tidak akan pernah kekurangan kasih sayang. Dan Mama janji, mereka yang menyakiti kita akan membayar semuanya. Rian mengira aku diam karena aku kalah. Rian mengira dia sudah sukses. Rian mengira dia bisa membawa pelakornya hidup enak di rumahku. Dia salah besar. Selagi aku di rumah sakit, aku biarkan mereka menikmati euforia kemenangan palsu mereka. Aku biarkan Vina si janda centil itu merasa seperti ratu baru di istanaku. Aku biarkan Rian merasa dia adalah raja. Karena saat aku pulang nanti, aku tidak akan pulang sebagai istri yang tersakiti. Aku akan pulang sebagai algojo. Aku meraih ponselku yang sudah dibersihkan perawat. Layarnya menyala, menampilkan belasan foto yang baru saja masuk. Foto Rian yang sedang mengangkat koper Vina masuk ke kamar utama, kamarku. Foto Vina yang sedang bersantai di sofa beludru impor milikku. Tanganku gemetar menahan amarah. Aku membuka kontak dan menekan nomor pengacaraku, Pak Basuki. Halo, Pak Bas? Suaraku serak namun tegas. Bunara, bagaimana? Sudah lahir. Laki-laki. Pak Bas, segera proses surat cerai saya. Siapkan surat penyitaan aset atas nama Rian yang dibeli dari uang perusahaan. Siapkan surat pengusiran. Dan tolong, hubungi ayah saya sekarang. Aku berhenti sejenak, menatap putraku yang mulai tenang dalam dekapanku. Katakan pada ayah, lanjutku, dengan suara sedingin es. Waktunya membersihkan sampah. Selama 3 hari aku di rumah sakit, memulihkan tenaga dan menjalin ikatan dengan putra kecilku. Bima, aku menamainya, agar sekuat namanya, rumahku telah berubah menjadi sarang ular. Vina, si janda centil itu, sedang berada di puncak dunianya. Pada hari kedua, dia sudah berani masuk ke walk-in closet milikku. Matanya berbinar melihat deretan tas Hermes dan Chanel yang kujaga seperti koleksi seni. Mas Rian, lihat. Vina berseru manja, suaranya yang dibuat-buat itu menggema di kamar utama kami. Ah, bukan. Kamar utama mereka, sekarang. Dia mengambil tas Birkin buaya berwarna merah marun, mematut dirinya di depan cermin besar. Pantas, kan? Aku jadi Nyonya Aditama yang baru? Jauh lebih pantas daripada istri lamamu yang kaku dan membosankan itu. Anaknya, bocah laki-laki berusia sekitar 6 tahun, berlarian di koridor, menabrak guci keramik peninggalan nenekku. Prang. Rian keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk di pinggangnya, memamerkan tubuh yang dulu kupuja, namun kini membuatku mual. Ada apa sih? Ribut-ribut? Tanyanya, jelas terganggu. Vina cemberut. Anakku tidak sengaja menyenggol guci jelek itu. Rian melirik pecahan keramik itu sekilas. Sudahlah. Nanti kita beli lagi yang lebih bagus. Barang rongsokan begitu tidak pantas ada di rumah kita. Barang rongsokan. Guci seharga mobil mewah itu dia sebut rongsokan. Kesombongan telah membakar habis akal sehatnya. Rian, yang dulu datang padaku hanya dengan baju yang melekat di badan, kini merasa dirinya adalah raja. Dia lupa, raja macam apa dia tanpa kerajaan milik ayahku? Jadi, Mas, kapan kita umumkan pernikahan kita? Vina kembali bergelayut manja. Aku sudah tidak sabar ingin menggelar pesta di taman ini. Mengundang semua teman sosialitaku. Biar mereka tahu, Vina sekarang sudah jadi nyonya direktur. Rian tertawa pongah. Sabar, sayang. Kita tunggu Arini keluar dari rumah sakit. Biar dia lihat sendiri betapa bahagianya kita. Dia tidak akan berani macam-macam.
Kalau dia mengadu pada ayahnya, perusahaannya bisa goyang karena aku yang pegang semua proyek besar. Dia begitu percaya diri. Dia pikir aku, Arini, adalah wanita lemah yang akan menangis di pojokan. Dia pikir ayahku akan mengorbankan putrinya demi keuntungan perusahaan. Mereka berdua tidak tahu bahwa di kamar VVIP rumah sakit, aku tidak sedang meratapi nasib. Aku sedang memimpin rapat perang. Nara, kamu yakin? Ayahku duduk di tepi ranjang, wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras menahan amarah. Dia baru saja selesai menggendong Bima, cucu pertamanya. Sangat yakin? Ya, jawabku tegas. Aku menyusui Bima dengan tenang. Hormon ibu baru membuatku emosional, tapi pengkhianatan Rian mengubah air mataku menjadi baja. Pak Basuki, aku beralih pada pengacaraku yang duduk di sofa. Pak Basuki mengangguk. Semua siap, Bu Nara. Sesuai instruksi ibu, kami sudah melacak aliran dana perusahaan yang digunakan Pak Rian untuk kepentingan pribadi. Pembelian apartemen baru atas nama Vina, mobil sport untuknya, dan beberapa deposito pribadi. Semuanya menggunakan uang perusahaan yang dia samarkan sebagai biaya operasional. Ayahku menggeram. Kurang ajar. Aku memberinya kepercayaan, dia merampokku. Surat pemecatan sudah siap, Pak Aditama, lanjut Pak Basuki. Besok, akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita akan buka semuanya. Posisi Pak Rian akan dilengsarkan saat itu juga. Tidak, potongku. Ayah dan Pak Basuki menatapku bingung. Jangan pecat dia dulu, Yah. Jangan sekarang, kataku pelan. Maksudmu, Nara? Tanya ayah. Aku tersenyum tipis. Pecat dia saat aku sudah di rumah. Aku ingin dia menerima surat pemecatannya di depan wajahku. Di depan pelakornya. Biarkan dia menikmati status direkturnya 1 hari lagi. Biarkan mereka merasa di atas angin. Aku menatap ayah. Ayah hanya perlu memblokir semua kartu kredit korporat dan aksesnya ke rekening perusahaan. Ayahku mengerti. Beliau mengambil ponselnya, menelepon direktur keuangan. Putus semua akses finansial Rian. Sekarang juga. Tanpa kecuali. Di rumahku, Rian dan Vina sedang bersulang sampanye mahal dari koleksiku. Untuk hidup baru kita, kata Rian, mengangkat gelasnya. Untuk kekayaan kita, timpal Vina. Ponsel Rian berdering. Panggilan dari asisten pribadinya. Pak, maaf mengganggu. Kartu kredit korporat Bapak ditolak saat saya ingin membayar tagihan vendor. Dahi Rian berkerut. Ditolak? Omong kosong. Coba lagi. Sudah, Pak. 3 kali. Dan, email kantor Bapak sepertinya tidak bisa diakses. Terjadi error. Mungkin sistem sedang down, kata Rian, mulai kesal. Dia mencoba masuk ke internet banking perusahaan dari laptopnya. Akses ditolak. Wajahnya mulai pucat. Kenapa, Mas? Vina, yang tadinya sibuk memotret botol sampanye untuk media sosialnya, mulai cemas. Tidak tahu. Mungkin ada masalah teknis, Rian mencoba tenang. Aku akan ke kantor besok pagi-pagi. Besok? Vina cemberut. Besok kan kita mau cari furnitur baru? Aku mau ganti semua perabot kuno di rumah ini. Penting urusan kantor, Vina, bentak Rian. Untuk pertama kalinya, nada suaranya meninggi pada wanita itu. Vina terkejut, lalu memberengut. Dia tidak suka dibentak. Dia kira hidupnya akan selamanya mulus. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Dia mencoba menelepon ayahku, tidak diangkat. Dia mengirimiku pesan, tidak terkirim. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Tapi kesombongannya masih menutupi ketakutannya. Dia yakin, ini hanya kesalahpahaman kecil. Keesokan paginya, aku bersiap pulang. Perawat membantuku mengenakan gaun katun yang longgar namun elegan. Aku memoles sedikit riasan untuk menutupi pucat di wajahku. Aku harus terlihat kuat. Aku harus terlihat seperti pemenang. Bima terlelap nyaman di keranjang bayinya. Sudah siap, Bu? Tanya Pak Basuki yang menjemputku. Di belakangnya, berdiri ayahku dan 2 orang bertubuh tegap yang tidak kukenali, tim keamanan pribadi ayah. Lebih dari siap, jawabku. Kami berjalan menyusuri koridor rumah sakit.
Aku menggendong Bima, masa depanku. Ayah berjalan di sisiku, pelindungku. Pak Basuki dan timnya berjalan di belakang, pasukanku. Konvo 4 mobil mewah meninggalkan rumah sakit. Bukan menuju rumah orang tuaku. Kami pulang ke rumahku. Saat mobil memasuki gerbang komplek, orangku yang terus mengawasi rumah mengirimiku pesan terakhir. Target, Rian, terlihat panik. Dia baru saja selesai menelepon seseorang, terlihat sangat marah. Target, Vina, sedang berjemur di tepi kolam renang. Mereka tidak tahu Anda datang. Bagus. Mobilku berhenti tepat di depan pintu utama yang megah. Pintu rumah yang kubangun dengan Rian, namun kini akan menjadi saksi kehancurannya. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk Bima erat. Ayo, kataku. Waktunya membersihkan rumah. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka tanpa suara. Aku melangkah masuk lebih dulu, menggendong Bima yang tertidur pulas, seolah tahu bahwa ibunya sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di belakangku, ayah, Pak Basuki, dan 2 petugas keamanan berseragam hitam mengikuti dalam diam. Rian ada di ruang tamu. Dia sedang mondar-mandir seperti setrikaan, ponsel menempel di telinga. Wajahnya pias dan berkeringat. Dia jelas sedang panik karena aksesnya terputus. Aku tidak peduli sistem sedang down. Kamu cek manual. Kenapa rekeningku dibekukan? Aku ini direktur, teriaknya pada seseorang di telepon. Kemudian, dia melihatku. Matanya melebar. Ponsel yang dipegangnya melorot dari telinganya, jatuh ke karpet tebal. Nah? Desisnya. Matanya lalu beralih ke ayah, ke Pak Basuki, dan terakhir kedua pria tegap di belakang mereka. Ayah? Pak Basuki? Ada apa ini ramai-ramai? Kalian menakuti Nara? Dia mencoba tersenyum, sebuah gestur palsu yang tampak mengerikan. Sayang, kamu sudah pulang? Kenapa tidak bilang? Dia melangkah maju, mencoba menyentuhku. Jangan sentuh saya, kataku dingin. Suaraku bergema di ruangan yang tiba-tiba senyap. Rian membeku. Tepat pada saat itu, Vina muncul dari arah kolam renang. Dia hanya mengenakan bikini 2 potong berwarna merah menyala, ditutupi jubah mandi sutra tipis, yang aku tahu persis adalah jubah mandi milikku. Rambutnya basah, dan dia memegang gelas minuman. Mas, siapa sih yang dah? Kalimatnya terputus saat melihatku. Berbeda dengan Rian yang terkejut, Vina justru menyeringai. Dia tidak punya malu. Dia melipat tangannya di dada, memandangku dari atas ke bawah. Oh, si mandul ini akhirnya bisa melahirkan juga? Ejeknya. Matanya melirik sinis ke Bima dalam dekapanku. Sudah pulang, Nara? Baguslah. Jadi kamu bisa segera kemasi barang-barangmu. Rumah ini sekarang jadi milikku. Ayahku mengambil 1 langkah maju, wajahnya merah padam. Aku menahan lengannya. Biar Nara, yah. Ini pestaku. Aku menatap Vina. Tatapan yang sama seperti saat aku melihat kecoa di dapurku. Jijik. Rumahmu? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya. Kamu pasti sedang bermimpi. Bangun, Vina. Waktu bermainmu sudah habis. Berani kamu bicara begitu padaku? Vina melengking. Dia menunjuk ke arah Rian. Mas Rian, bilang sama mantan istrimu ini siapa nyonya rumah sekarang. Usir dia. Rian tergagap. Dia terbelah antara ketakutan pada ayahku dan egonya di depan Vina. Nara, ayah, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Vina, kamu masuk dulu, katanya, mencoba melerai. Tidak ada yang perlu dibicarakan, potong Pak Basuki, melangkah maju. Dia membuka map kulitnya. Pak Rian Wijaya, suara Pak Basuki yang terlatih terdengar datar dan mematikan. Mewakili klien saya, Ibu Arini Dwi Aditama, dengan ini saya sampaikan surat gugatan cerai atas dasar perzinahan dan penelantaran istri. Dia meletakkan amplop pertama di atas meja marmer. Mata Rian membelalak ngeri. Cerai? Nara, kamu tidak bisa. Vina justru tertawa. Bagus, akhirnya sadar diri juga. Silakan cerai, biar Mas Rian bisa menikahiku secara resmi. Aku tersenyum padanya. Oh, tentu. Silakan saja menikah dengannya. Lalu aku menoleh ke Pak Basuki.
Selanjutnya, Pak. Dan ini, Pak Basuki mengeluarkan amplop kedua, yang lebih tebal. Adalah surat pemberitahuan dari Dewan Direksi PT Aditama Kencana. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa pagi ini, yang dihadiri oleh ayah Anda sebagai pemegang saham mayoritas. Pak Basuki menatap lurus ke mata Rian. Anda, Rian Wijaya, secara resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional dan dipecat dari perusahaan tanpa pesangon, terhitung sejak detik ini. Jika amplop pertama adalah tamparan, amplop kedua adalah pukulan telak yang merontokkan giginya. Rian meraung. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ayah, aku yang memajukan perusahaan. Aku yang pegang semua klien besar. Klien besar mana yang kamu maksud? Ayahku akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun menusuk. Klien yang dananya kamu alihkan ke rekening pribadimu? Klien yang kamu gunakan anggarannya untuk membelikan pelakor ini apartemen mewah di Pondok Indah? Dan mobil sport baru yang kamu sembunyikan di basement apartemennya? Wajah Rian berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Dia tahu. Kami tahu segalanya. Vina, yang tadinya tertawa, kini membeku. Senyumnya luntur. Apartemen? Mobil? Maksud ayah apa? Itu hadiah Mas Rian untukku. Itu uangnya sendiri. Uang sendiri? Ayahku tertawa getir. Dia tidak punya uang sepeser pun, Nona. Semua yang dia miliki, mobil yang dia pakai, jas yang dia kenakan, bahkan jam tangan di pergelangan tangannya, adalah fasilitas dari perusahaanku. Fasilitas yang sekarang dicabut. Mas? Vina menatap Rian, suaranya mulai bergetar. Itu tidak benar, kan, Mas? Bilang sama mereka. Katakan kalau kamu kaya. Katakan kalau kamu sukses. Rian hanya diam, tubuhnya gemetar hebat. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Aku memandang mereka berdua dengan dingin. Pak Basuki, surat terakhir. Benar? Pak Basuki mengeluarkan selembar kertas lagi. Ini adalah surat somasi pengosongan rumah. Rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah aset atas nama Ibu Arini Dwi Aditama, dibeli oleh orang tuanya sebagai hadiah pernikahan, jauh sebelum Anda menikah. Anda berdua, Pak Basuki menatap Rian dan Vina bergantian, diberi waktu 10 menit untuk mengemasi barang pribadi Anda dan angkat kaki dari sini. Saat itulah Vina meledak. Tidak, kita tidak akan pergi, jeritnya histeris. Dia berlari ke arahku. Kamu yang harus pergi, pelakor. Kamu mengganggu rumah tangga kami. Sebelum dia sempat menyentuhku, 2 petugas keamanan sudah bergerak. Mereka menahan lengan Vina. Lepaskan aku. Bajingan. Kalian tidak bisa mengusirku. Ini rumahku. Aku Nyonya Aditama. Vina meronta-ronta. Aku akan panggil polisi, ancamnya, mencoba meraih ponselnya. Aku akan laporkan kalian semua atas tuduhan penganiayaan dan pengusiran paksa. Silakan, kataku tenang. Panggil polisi. Biar sekalian mereka menangkap suamimu ini atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Dan kamu, atas tuduhan menerima barang curian. Ancaman itu membungkam Vina. Dia menatap Rian, mencari pertolongan. Mas, lakukan sesuatu, Mas. Jangan diam saja. Kamu laki-laki, kan? Kamu direktur, pekitnya frustrasi. Rian, yang sejak tadi menunduk kalah, akhirnya mengangkat wajahnya. Dia menatapku, bukan dengan amarah, tapi dengan putus asa. Nara, maafkan aku. Aku Wilaf. Tolong jangan lakukan ini. Kasihani aku. Kasihani anak kita. Dia menunjuk Bima dalam dekapanku. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Api menyala di dadaku. Kasihan, desisku. Di mana kasihanmu saat aku berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit sendirian? Di mana kasihanmu saat kamu membawa perempuan ini tidur di ranjangku? Di mana kasihanmu saat anak haramnya memecahkan peninggalan nenekku? Aku melangkah mendekatinya. Kamu tidak pernah peduli pada Bima. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Aku berbalik ke petugas keamanan. Waktunya habis. Keluarkan mereka. Nara. Nara. Rian mencoba berlutut, tapi ayahku menahannya.
Sudah cukup sandiwaramu, Rian, kata ayah, suaranya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu sukses karena kehebatanmu? Kamu salah besar. Kamu hanya pemuda miskin dari kampung yang kebetulan ditemui putriku. Kamu hidup dari belas kasihan kami. Saya yang memberimu pekerjaan, saya yang memberimu jabatan, saya yang memberimu rumah ini. Saya pikir, dengan semua itu, kamu akan menjaga putri saya. Ternyata, kamu lebih hina dari sampah. Kata-kata ayahku adalah paku terakhir di peti mati Rian. Dia terkulai lemas. Petugas keamanan mulai bergerak. Satu memegang Rian, yang sudah tidak melawan. Satu lagi menarik Vina, yang masih menjerit-jerit. Kalian akan menyesal. Aku datang. Lepaskan. Arini, kamu akan kena karma. Bawa barang-barang pribadi Rian ke teras, perintahku pada petugas. Biarkan dia mengambil baju-bajunya. Tapi perempuan itu, aku menatap Vina dengan tatapan menghina. Dia datang tanpa membawa apa-apa, dia pergi juga tanpa membawa apa-apa. Jubah mandi itu milikku. Lepaskan. Petugas itu menarik paksa jubah mandi sutra dari tubuh Vina, meninggalkannya hanya dalam balutan bikini di depan ayahku dan Pak Basuki. Vina menjerit malu dan marah, mencoba menutupi tubuhnya. Mereka diseret keluar rumah. Terdengar suara Vina memaki-maki dan Rian yang memohon ampun. Aku menutup pintu. Hening. Rumahku kembali menjadi milikku. Aku menatap Bima yang masih tertidur. Dia bahkan tidak terbangun oleh drama barusan. Semuanya sudah bersih, sayang, bisikku padanya. Aku berjalan menuju kamar utama, tempat yang sudah dikotori oleh mereka. Aku perlu membersihkan semuanya. Di luar, di teras, aku membiarkan mereka mengambil koper-koper Rian. Aku melihat dari jendela. Rian, pria yang dulu gagah, kini terduduk lesu di trotoar. Vina menangis histeris di sebelahnya, menyalahkannya. Aku membiarkan mereka pergi dengan membawa baju dan barang-barang pribadi Rian. Aku membuka jendela kamarku. Vina, panggilku. Dia mendongak, matanya bengkak dan penuh kebencian. Satu pesan dariku, kataku, sambil tersenyum untuk pertama kalinya hari ini. Selamat menikmati hidup prihatin. Mulai sekarang, kamu harus terbiasa lagi hidup dengan pria miskin tapi banyak gaya. Aku menutup jendelaku, membiarkan mereka diusir oleh satpam komplek. Babak baru hidupku dan Bima, dimulai hari ini. Sunyi. Setelah jeritan Vina dan permohonan Rian lenyap di telan pintu kayu jati yang tertutup, rumah ini terasa hampa sekaligus sesak. Udara yang kuhirup terasa kotor, tercemar oleh kehadiran mereka. Bima menggeliat kecil dalam dekapanku, seolah merasakan ketegangan yang baru saja mereda. Nah? Aku menoleh. Ayah menatapku dengan sorot mata yang campur aduk. Ada kelegaan, kebanggaan, namun yang paling dominan adalah rasa bersalah. Maafkan ayah, nak, katanya lirih, suaranya serak. Ayah yang membawa ular itu ke rumahmu. Ayah yang memberinya taring. Ayah? Aku meletakkan jari telunjukku di bibir ayah, menggeleng pelan. Bukan salah ayah. Ayah memberinya kesempatan karena ayah percaya pada Nara. Yang salah adalah Rian. Ular tetaplah ular, yah. Diberi susu atau dibiarkan di lumpur, bisanya akan tetap mematikan. Tapi ayah membiarkannya menyakitimu. Dia tidak menyakitiku, potongku tegas. Dia hanya membuka mataku. Dan sekarang, mataku terbuka lebar. Pak Basuki berdaham pelan. Bu Nara, secara hukum, mereka sudah tidak punya hak apapun untuk mendekati properti ini. Saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai dan tuntutan pidana penggelapan dana besok pagi. Prosesnya akan cepat, mengingat bukti kita sangat kuat. Bagus, jawabku. Pastikan dia tidak bisa lari. Dan untuk apartemen serta mobil atas nama Nona Vina, lanjut Pak Basuki, kita akan ajukan sita aset sebagai bagian dari pengembalian kerugian perusahaan. Dia tidak akan bisa menikmati harta curian itu sepeser pun. Aku mengangguk puas. Terima kasih, Pak Bas. Ayah dan Pak Basuki pamit undur diri setelah memastikan aku dan Bima aman. Ayah menempatkan 2 petugas keamanan di depan gerbang rumahku. Bukan untuk melindungiku, aku tahu.
Tapi untuk memastikan sampah yang sudah dibuang tidak akan mencoba kembali. Kini, tinggallah aku, Bima, dan para asisten rumah tangga yang sejak tadi bersembunyi di area servis, ketakutan sekaligus penasaran. Aku memanggil Bei Inah, kepala pelayan yang sudah mengabdi pada keluargaku sejak aku kecil. Nyonya? Bei Inah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Syukurlah Nyonya sudah pulang. Selamat atas kelahiran dan bagus. Terima kasih, Be. Aku menatap lurus ke arah tangga menuju kamar utama. Saya mau, Bei Inah panggil semua staf. 5 menit kemudian, mereka berbaris di ruang tamu. Saya tahu apa yang terjadi di rumah ini selama saya di rumah sakit, kataku dingin, membuat mereka semua menunduk takut. Saya tidak akan menyalahkan kalian. Tapi mulai detik ini, saya mau ada pembersihan total. Aku menunjuk ke kamar utama di lantai atas. Keluarkan semua barang dari kamar itu. Spray, sarung bantal, selimut, bed cover, semuanya. Masukkan ke kantong sampah hitam. Bakar di halaman belakang. Saya tidak mau ada satu benang pun tersisa. Baik, Nyonya. Semua alat makan dan minum yang mereka pakai pisahkan. Kalau perlu, buang saja. Saya akan beli yang baru. Lalu, aku menarik napas, panggil jasa deep cleaning profesional malam ini juga. Saya mau seluruh rumah ini didisinfeksi. Terutama kamar utama, kamar mandi utama, dan area kolam renang. Bilang saja rumah ini baru saja terjangkit hama. Para staf bergegas bekerja. Mereka seperti pasukan yang mendapat komando. Suara gesekan plastik sampah dan langkah kaki terburu-buru memenuhi rumah. Aku berjalan ke tempat guci porselen nenekku pecah. Pecahannya sudah dibersihkan Vina, tapi bekasnya masih ada. Rasa perih menjalar di hatiku. Itu bukan sekadar guci. Itu kenangan. Bima, bisikku pada putraku. Lihat, manusia jahat itu merusak barang-barang kita. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa beli yang baru. Yang tidak bisa mereka rusak adalah kita. Aku tidak akan tidur di kamar utama malam ini. Mungkin tidak untuk beberapa minggu ke depan. Jejak Vina dan Rian terlalu pekat di sana. Aku membawa Bima ke kamar tamu di sayap yang lain. Kamar ini bersih, jarang dipakai, dan beraroma lavender yang menenangkan. Aku menidurkan Bima di ranjang bayi sementara yang sudah disiapkan Bei Inah. Aku butuh mandi. Aku merasa kotor hanya dengan berada satu atap dengan mereka, meski mereka sudah pergi. Sementara itu, di luar gerbang komplek yang dijaga ketat, pemandangan menyedihkan sedang berlangsung. Hujan gerimis mulai turun, membasahi Rian yang terduduk di atas salah satu kopernya di trotoar. Vina berdiri di depannya, histeris. Wajahnya yang cantik kini luntur oleh air mata dan maskara. Anaknya yang laki-laki berdiri di sampingnya, memegangi ujung baju ibunya sambil menangis ketakutan. Pembohong! Vina menjerit sambil memukuli dada Rian. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang rumah itu milikmu. Rian tidak bereaksi. Wajahnya kosong. Kesombongannya telah patah, hancur berkeping-keping. Dia bukan lagi direktur Rian Wijaya yang angkuh. Dia hanyalah Rian, si miskin dari kampung. Lalu sekarang apa? Hah? Kita mau kemana? Kita mau tinggal di mana? Vina meraung. Apartemenku? Mobilku? Mereka akan mengambilnya juga, kan? Kamu dengar pengacara itu? Aku tidak tahu, Vin. Akhirnya Rian bersuara, lirih. Tidak tahu katamu. Vina tertawa histeris. Aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku mempertaruhkan pekerjaanku untukmu. Dan ini yang aku dapat? Jadi gelandangan? Ini semua karena kamu. Tiba-tiba Rian mendongak, matanya merah. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak pamer. Kalau saja kamu sabar. Arini tidak akan semarah ini. Kamu menyalahkanku. Vina menendang koper Rian hingga terguling. Kamu yang bilang istrimu bodoh. Kamu yang bilang dia lemah dan penurut. Kamu yang membawaku ke rumah itu. Taksi yang mereka coba panggil dari tadi tidak ada yang mau berhenti. Mereka basah kuyup. Seorang direktur, seorang calon nyonya kaya, dan anaknya, kini terlihat tidak lebih baik dari pengemis yang diusir.
Mas, aku mau pulang. Anak Vina menarik-narik baju ibunya. Diam, bentak Vina pada anaknya. Gara-gara kamu juga, memecahkan guci sialan itu. Membuat mereka semakin Vina menatap Rian dengan kebencian murni. Aku tidak mau tahu. Kamu harus dapatkan uang. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak, aku akan pergi. Aku tidak mau hidup sengsara denganmu. Rian hanya bisa menunduk. Dia tahu, ini adalah akhir. Akhir dari segalanya. Aku selesai mandi. Air hangat itu seolah membilas semua kotoran yang menempel. Aku mengenakan piyama katun yang bersih. Di kamar tamu yang wangi, aku duduk di kursi goyang, menggendong Bima. Aku mulai menyusuinya. Rumahku riuh oleh suara mesin vakum cleaner dan orang-orang yang bekerja. Itu adalah suara pembersihan. Suara awal yang baru. Aku menatap wajah damai Bima yang sedang menyusu. Wajahnya begitu murni, begitu polos. Dia tidak tahu drama apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu bahwa ayahnya telah mengkhianatinya bahkan sebelum dia sempat memanggilnya ayah. Tidak apa-apa, sayang, bisikku. Kamu tidak butuh dia. Aku memejamkan mata, menikmati momen damai pertama setelah badai besar. Kamu punya mama. Dan mama akan menjadi ibu sekaligus ayah terbaik untukmu. Kita akan bahagia. Mama janji. Hujan di luar semakin deras, seolah alam pun ikut membersihkan jejak-jejak kotor di rumahku. Di dalam, suasananya sibuk. Tim pembersih profesional yang kupanggil bekerja dengan efisiensi senyap. Mereka mengenakan seragam, menyedot debu, menguap karpet, dan mengelap setiap permukaan dengan cairan disinfektan. Aroma lemon dan klorin yang tajam menggantikan bau parfum murahan Vina. Aku duduk di kamar tamu, Bima tertidur di ranjang bayi di sampingku. Aku baru saja selesai menyusuinya. Bayi Inah masuk, membawakan nampan berisi sup ayam hangat dan nasi. Nyonya harus makan, katanya lembut. Nyonya butuh tenaga untuk menyusui dan Bima. Jangan pikirkan lagi sampah-sampah tadi. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, senyumku terasa tulus. Terima kasih, Be. Aku makan dengan lahap. Sup ayam buatan Bei Inah terasa menghangatkan, bukan hanya perutku, tapi juga jiwaku. Setiap sendok yang masuk terasa seperti penegasan bahwa aku telah kembali. Aku, Arini Dwi, pemilik sah rumah ini, ibu dari Bima, telah mengambil kembali kendali. Di luar jendelaku, aku melihat pemandangan yang paling memuaskan. Kasur king size seharga ratusan juta, kasur tempatku dan Rian tidur, kasur yang telah dinodai olehnya dan Vina, sedang diangkut keluar oleh tim kebersihan. Mereka membawanya dengan susah payah menuruni tangga. Mau dibuang kemana itu, Bei? Tanyaku. Akan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir, Nyonya. Sesuai perintah Nyonya, dibakar, jawab Bei Inah. Bagus. Aku mengambil ponselku dan menghubungi seorang desainer interior langgananku. Halo, Rika? Ini Nara. Aku mau renovasi total kamar utama. Besok pagi, bongkar semua, ganti lantainya, cat ulang dindingnya, ganti semua perabotnya. Aku mau suasana baru. Suasana yang bersih. Aku menutup telepon, merasa lebih ringan. Aku tidak hanya membersihkan rumah. Aku sedang mengubur masa lalu. Di saat yang sama, jauh dari rumahku yang hangat, di lobi apartemen mewah di Pondok Indah, adegan menyedihkan lainnya sedang berlangsung. Setelah berhasil mendapatkan taksi yang mau mengangkut mereka, dengan Rian terpaksa meninggalkan dua kopernya yang tidak muat, mereka tiba di apartemen yang dibelikan Rian untuk Vina. Tempat persembunyian mereka. Lihat, kan? Kita masih punya ini, Mas, kata Vina, suaranya sedikit lebih percaya diri. Dia menyibakkan rambutnya yang basah kuyup. Kita bisa tinggal di sini. Pengacara sialan itu tidak mungkin bisa mengambil ini. Ini atas namaku. Rian hanya diam. Wajahnya masih pucat pasi. Vina berjalan angkuh, menyeret anaknya, melewati lobi marmer yang mengilap. Petugas resepsionis yang biasanya menyapanya dengan ramah, kini menatapnya dengan tatapan aneh. Selamat malam, Bu Vina, sapa petugas itu, nadanya formal dan dingin. Malam, ketus Vina, berjalan lurus menuju lift. Maaf, Bu.
Langkah Vina terhenti. Kartu akses ibu sudah dinonaktifkan per sore ini. Dunia Vina seakan berhenti berputar. Apa katamu? Dinonaktifkan? Siapa yang berani menonaktifkan? Aku penghuni di sini. Perintah langsung dari manajemen gedung, Bu. Atas permintaan sita aset dari PT Aditama Kencana. Unit ibu sedang dalam status sengketa hukum, kata petugas itu tegas, matanya menatap lurus ke arah Vina. Sengketa? Ini dibeli tunai. Ini milikku. Vina mulai histeris. Dia mencoba menerobos palang pintu menuju lift. Dua petugas keamanan gedung yang sejak tadi siaga, langsung maju dan menghalangi tubuhnya. Maaf, Bu. Ibu tidak diizinkan masuk ke area penghuni. Lepaskan aku. Bajingan. Kalian tidak tahu siapa aku. Rian. Mas Rian. Lakukan sesuatu. Vina menjerit, menoleh ke Rian yang berdiri mematung di dekat pintu masuk. Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Pasangan yang basah kuyup, dengan koper, dan seorang anak yang menangis. Mereka yang biasanya terlihat glamor, kini tampak seperti gelandangan. Rian melangkah maju, mencoba menggunakan sisa-sisa wibawanya. Saya Rian Wijaya. Saya yang membeli unit ini. Biarkan kami masuk. Petugas resepsionis itu menggeleng. Maaf, Pak Rian Wijaya. Nama Bapak tidak tercatat sebagai pemilik. Dan kami juga mendapat pemberitahuan bahwa Bapak sudah bukan lagi bagian dari PT Aditama Kencana. Itu adalah paku terakhir. Berita pemecatannya sudah menyebar lebih cepat daripada api. Ayahku pasti sudah memastikannya. Wajah Vina berubah dari merah padam karena marah menjadi putih seperti kapur. Dia akhirnya mengerti. Semuanya. Habis. Ludas. Tidak bersisa. Mobil sport yang terparkir di basement? Pasti sudah diderek. Rekening banknya? Pasti sudah dibekukan. Apartemen ini? Disegel. Dia menatap Rian. Bukan lagi dengan cinta, bukan lagi dengan manja. Tapi dengan kebencian yang murni dan dingin. Temu? Desis Vina, suaranya bergetar. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa? Rian menatapnya putus asa. Vina, kita bisa mulai lagi. Aku bisa cari kerja lagi. Kita bisa cari kontrakan kecil dulu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. 5 jari Vina tercetak jelas di wajah pria yang beberapa jam lalu masih dipujanya sebagai raja. Mulai lagi, pekit Vina, tawanya terdengar gila. Mulai lagi dari nol? Dengan apa? Dengan baju-baju bekasmu itu. Aku tidak sudi hidup miskin lagi dengan pecundang sepertimu. Anaknya meraung ketakutan melihat ibunya mengamuk. Ini semua salahmu. Vina menunjuk wajah Rian. Kamu menipuku. Kamu bilang istrimu bodoh. Ternyata kamu yang paling bodoh. Vina berbalik badan. Dia tidak lagi mempedulikan Rian. Dia menyambar tangan anaknya dengan kasar, menyeret koper kecilnya yang tersisa. Vina, kamu mau kemana? Rian mencoba mengejarnya. Vina berhenti di pintu lobi, menatap Rian dengan tatapan mematikan. Kemana saja? Asal jauh dari kamu, pembawa sial. Dia mendorong pintu kaca itu, berlari menembus hujan, menghentikan taksi lain, dan masuk bersama anaknya. Rian hanya bisa mematung. Ditinggalkan. Sendirian di lobi apartemen mewah yang tidak bisa ia masuki. Basah kuyup. Dihina. Ditampar. Pria yang pagi tadi bangun sebagai direktur sukses dengan istri cantik dan selingkuhan glamor, kini mengakhiri harinya sebagai gelandangan yang dicampakkan. Dia menatap pantulan dirinya di kaca lobi. Pria miskin dengan gaya selangit. Pesan terakhir Arini kini terngiang-ngiang di telinganya, menertawakan kebodohannya. Matahari pagi menembus celah tirai di kamar tamu, menyapu lantai dengan cahaya keemasan yang hangat. Ini adalah fajar pertama dari sisa hidupku. Aku terbangun bukan karena alarm, atau karena dengkuran Rian, atau karena kecemasan yang selama berbulan-bulan menggerogoti tidurku. Aku terbangun oleh suara termanis di dunia, erangan kecil dan decak lembut dari ranjang bayi di sisiku. Bima sudah bangun. Aku tersenyum, rasa kantukku langsung sirna. Aku mengangkat tubuh mungilnya, menghirup aroma bayi yang menenangkan, campuran susu dan bedak.
Selamat pagi, jagoan mama, bisikku. Tidak ada rasa sakit hati. Tidak ada amarah yang membara. Yang ada hanya kelegaan yang hampa dan damai. Beban yang selama ini kupikul, beban pernikahan palsu, beban pengkhianatan, telah terangkat. Aku membawanya ke jendela. Di luar, di taman belakang, aku bisa melihat tumpukan hitam hangus sisa-sisa kasur dan spray yang semalam kubakar. Itu adalah tumpukan abu dari masa laluku. Tepat pada pukul 8, aku mendengar suara bising dari depan. Truk-truk material dan sebuah tim konstruksi telah tiba. Rika, desainer interior kepercayaanku, sudah ada di sana, memberi instruksi. Bongkar, hancurkan semua walk-in closetnya. Keramik kamar mandinya ganti total. Suara Rika yang melengking terdengar seperti musik di telingaku. Itu adalah suara penciptaan kembali. Bei Inah masuk sambil tersenyum, membawa nampan sarapan, bubur ayam spesial dan jus buah segar. Tim renovasi sudah mulai bekerja, Nyonya, lapornya. Bising sekali. Apa dan Bima terganggu? Tidak, Bei. Anggap saja itu lagu pengantar tidur yang baru, kataku sambil tertawa kecil. Mulai hari ini, rumah ini akan sedikit berantakan. Tapi tidak apa-apa. Kita sedang membangun yang baru. Saat aku sedang menyantap sarapanku sambil menggendong Bima, ponselku berdering. Ayah, Nara, bagaimana tidurmu? Bima rewel. Kami tidur nyenyak, yah. Sangat nyenyak, jawabku jujur. Bagus. Ayah hanya mau lapor, suara ayah terdengar bersemangat. Berita pemecatan Rian sudah tersebar di seluruh grup perusahaan. Pagi ini, ayah secara pribadi mengirim email ke semua klien dan vendor utama, menjelaskan ada restrukturisasi internal akibat penemuan audit serius. Namanya sudah hancur. Bagaimana dengan Vina? Pak Basuki sedang mengurusnya. Dia melacak wanita itu ke rumah temannya. Surat panggilan dari pengacara dan kepolisian akan segera melayang. Dia tidak akan bisa kabur. Semua rekeningnya yang menerima transfer haram dari Rian sudah dibekukan. Syukurlah, desisku. Jaga dirimu dan Bima, nak. Nikmati harimu. Ayah akan urus sisanya. Telepon ditutup. Aku menatap Bima. Dengar itu, sayang? Dunia sedang membersihkan dirinya untuk kita. Di sisi lain kota, di sebuah losmen pengap di daerah kumuh, fajar terasa sangat berbeda. Rian Wijaya terbangun di atas kasur tipis yang berbau apek dan lembab. Kepalanya berdenyut hebat. Selama beberapa detik, dia bingung. Di mana dia? Ini bukan kamar mewahnya. Ini bukan apartemen Vina. Lalu ingatan itu menghantamnya seperti truk pengusiran. Hujan. Vina menamparnya dan pergi. Dia menghabiskan sisa malamnya berjalan kaki tanpa tujuan, sebelum akhirnya menemukan losmen ini dan membayarnya dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya, uang yang biasanya ia gunakan untuk memberi tip pada pelayan restoran. Ponselnya mati. Dengan tangan gemetar, dia mencolokkannya ke stop kontak yang longgar di dinding. Begitu menyala, layarnya meledak dengan notifikasi. Ratusan pesan. Email resmi dari HRD PT Aditama Kencana, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Email dari bank, kartu kredit platinum Anda dibekukan. Belasan pesan WhatsApp dari Vina, penuh sumpah serapah, menyalahkannya atas segalanya, sebelum akhirnya pesannya berbunyi, "Jangan pernah hubungi aku lagi, bajingan." Dan yang paling menyakitkan, pesan-pesan dari kolega dan bawahannya. Bukan simpati, tapi cemoohan. Tautan berita internal perusahaan. Saling berbisik di grup chat yang lupa dia mute. Gila, Pak Rian ternyata korupsi. Pantas saja sombongnya selangit, ternyata cuma numpang hidup sama istri. Kudengar pelakornya juga diusir dari apartemennya. Rasen, dia bukan lagi direktur yang dihormati. Dia adalah bahan tertawaan. Rasa lapar melilit perutnya. Tapi rasa putus asa jauh lebih melilit. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini, desisnya pada dirinya sendiri. Dia masih tidak percaya. Dia masih berpikir ini mimpi buruk. Arini pasti hanya menggertak. Ayah mertuanya pasti hanya memberinya pelajaran. Mereka membutuhkanku. Perusahaan butuh aku, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Dia mandi seadanya dengan air dingin yang berkarat. Dia mengenakan satu-satunya kemeja bersih yang tersisa di kopernya, kemeja Armani yang kini terlihat konyol di tubuh pria yang putus asa. Dia memesan ojek online, membayarnya dengan koin terakhir, menuju kantor. Menara Aditama Kencana menjulang gagah di depannya. Ini adalah kerajaannya. Tempat dia berkuasa. Dia melangkah masuk ke lobi marmer yang familiar. Langkahnya masih angkuh, dibuat-buat. "Selamat pagi, Pak Rian," sapa seorang OB yang sedang mengepel lantai, sapanya terdengar canggung. Rian hanya mengangguk, berjalan lurus ke gerbang akses karyawan. Dia menempelkan kartunya. BP. Merah. Akses ditolak. Dia mencoba lagi. BP. Merah. "Pak Rian?" Kepala petugas keamanan, Pak Tono, yang biasanya membungkuk hormat padanya, kini berdiri di hadapannya. Wajahnya datar. "Kartu akses saya sepertinya bermasalah," kata Rian, mencoba terdengar santai. "Maaf, Pak Rian," kata Pak Tono, suaranya tegas namun tidak kasar. "Kartu Bapak sudah dinonaktifkan. Sesuai perintah dari jajaran direksi, Bapak sudah tidak tercatat sebagai karyawan." Seluruh lobi seakan berhenti berputar. Beberapa karyawan yang baru datang berhenti, berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka, namun telinga mereka jelas mendengarkan. "Apa maksudmu?" Suara Rian meninggi. "Saya Rian Wijaya. Saya Direktur Operasional. Biarkan saya masuk. Saya perlu bicara dengan Pak Aditama." "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah." Pak Tono tetap menghalangi jalannya. "Pak Aditama sedang rapat dan sudah berpesan tidak ingin diganggu oleh siapapun." "Siapapun?" "Saya menantunya," teriak Rian, panik. "Mantan menantu, Pak," koreksi Pak Tono pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang di lobi. Wajah Rian memerah padam. Bisikan-bisikan itu semakin kencang. Dia bisa merasakan puluhan mata menusuk punggungnya. Mata-mata yang dulu menatapnya dengan kagum, kini menatapnya dengan hina. "Pak," Pak Tono memberi isyarat pada dua petugas keamanan lainnya untuk mendekat. "Sebaiknya Bapak pergi dengan tenang. Jangan buat keributan di sini." Keributan. Dia, Rian Wijaya, dituduh membuat keributan di gedungnya sendiri. Dia didorong pelan. Tubuhnya yang lemas tak bisa melawan. Dia diantar paksa keluar dari lobi, kembali ke trotoar yang panas berdebu. Pintu kaca otomatis itu tertutup di belakangnya, memantulkan bayangan dirinya yang menyedihkan. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia benar-benar miskin dan tak punya apa-apa. 2 minggu telah berlalu. Suara palu dan bor telah menjadi musik latar yang konstan di rumahku. Kamar utama yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Rian, kini telah rata dengan tanah, setidaknya di bagian dalamnya. Rika, desainerku, bekerja cepat. Dinding-dinding dirobohkan, tata letak diubah total. Tidak akan ada lagi jejak kamar lama. Aku sendiri, bersama Bima, menempati paviliun tamu di sayap lain rumah, terpisah dari kebisingan. Selama 2 minggu itu, aku fokus pada 2 hal, menyusui Bima dan menghancurkan sisa-sisa hidup Rian secara legal. Pagi ini, aku berdandan rapi. Kemeja sutra putih, celana bahan berwarna krem, dan riasan tipis. Aku tampak segar, seolah bukan baru saja melahirkan. Bima, wangi setelah mandi pagi, tertidur dalam gendongan mahal yang kubeli khusus. "Kita siap, Pak Basuki?" tanyaku. "Pengacaraku sudah menunggu di teras." "Siap, Bu Nara. Mobil sudah menunggu." "Tujuan kami hari ini bukanlah mal atau butik. Tujuan kami adalah kantor catatan sipil." Di ruangan ber-AC yang ramai itu, aku duduk dengan tenang, mengantre seperti warga biasa. Pak Basuki yang mengurus semua dokumen di loket. Data pemohon, Ibu Arini Dwi Aditama. Data bayi, Bima. Petugas itu membaca formulir. "Untuk kolom ayah?" "Kosongkan," kataku tegas, suaraku terdengar jelas, membuat beberapa orang di sebelahku menoleh. Petugas itu mengangkat wajahnya, sedikit bingung. "Tapi, Bu, ini akta kelahiran. Nama ayah diperlukan untuk..." "Anak ini saya lahirkan sendiri," potongku, menatap lurus ke mata petugas itu. "Ayahnya tidak hadir saat pendaftaran. Ayahnya tidak hadir saat kelahirannya.
dan ayahnya tidak akan pernah hadir dalam hidupnya. Secara hukum, aku menoleh ke Pak Basuki. Pak Basuki maju. Klien saya sedang dalam proses perceraian, Pak. Kami memiliki bukti penelantaran dan perzinahan. Sesuai hukum, klien saya berhak mendaftarkan anak ini sebagai anak ibu. Nama ayah akan kami proses nanti setelah ada putusan pengadilan mengenai asal-usul anak, jika diperlukan. Untuk saat ini, anak ini menggunakan nama keluarga ibu. Petugas itu, melihat map tebal di tangan Pak Basuki dan tatapan dinginku, akhirnya mengangguk kaku. Baik, akan kami proses. 1 jam kemudian, aku keluar dari gedung itu, memegang selembar kertas berharga. Akta kelahiran. Nama, Bima Dwi Aditama. Nama ibu, Arini Dwi Aditama. Bukan Bima Wijaya. Dia adalah Aditama. Dia adalah darah dagingku. Milikku seutuhnya. Rian tidak punya hak atas satu helai pun rambut putraku. Ini adalah penegasan legal pertama atas kemenanganku. Kerja bagus, Pak Basuki, kataku saat kami di mobil. Sudah tugas saya, Bu. Oh ya, Pak Basuki membuka tasnya. Sesuai instruksi Ibu, surat panggilan resmi dan pemberitahuan penyitaan aset sudah kami kirimkan kemarin. Kemana? 1 ke Rian, ke alamat losmen kumuh yang berhasil kita lacak. Dan 1 lagi ke Nona Vina. Tim kami berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Di sebuah unit apartemen studio yang sempit dan berantakan di pinggir Jakarta, Vina sedang mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Sudah 2 minggu dia menumpang di tempat temannya, teman yang kini jelas-jelas sudah muak dengannya. Vin, sorry ya. Lo mending cari tempat lain, deh, kata temannya sambil mengecat kuku. Gue nggak mau apartemen gue ikut disita gara-gara nampung lo. Berita lo sama si Rian itu udah jadi gosip panas di grup arisan. Bisa nggak sih lo diem? Bentak Vina. Rambutnya yang dulu terawat kini lepek dan kusam. Wajahnya pucat tanpa riasan. Aku lagi pusing. Rian nggak bisa dihubungi. Bajingan itu menghilang. Ya iyalah menghilang. Dia udah miskin. Lo mau ngejar apa lagi dari dia? Uangku. Dia janjiin aku hidup enak. Dia masih utang banyak sama aku. Utang apa? Lo kan cuma simpanannya. Tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu membuat Vina terlonjak kaget. Siapa? Paket, teriak suara dari luar. Teman Vina membuka pintu. Seorang kurir berseragam menyerahkan amplop coklat tebal berlogo firma hukum. Untuk Nona Vina Lestari. Tangan Vina gemetar saat menerimanya. Dia merobek amplop itu dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca isinya. Itu bukan hanya surat panggilan dari pengacara Arini. Itu adalah tembusan surat panggilan dari kepolisian. Dia, Vina Lestari, resmi menjadi tersangka. Tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang sebagai penerima aset hasil penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Rian Wijaya. Apartemen, mobil, perhiasan, uang tunai yang ditransfer. Semua akan disita negara sebagai barang bukti. Dia bukan hanya kehilangan status calon Nyonya Aditama. Dia bukan hanya kembali miskin. Dia akan masuk penjara. Tidak. Vina menjerit histeris. Dia melemparkan surat itu. Dia terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Ini tidak mungkin. Ini salah Rian. Ini semua salah bajingan itu. Di sebuah warung kopi di terminal bus yang kotor, bajingan yang dimaksud sedang menatap nanar ke secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Rian tampak 10 tahun lebih tua. Kurus, dekil, dengan tatapan mata kosong. Dia sudah diusir dari losmen karena tidak bisa membayar. 2 koper yang dibawanya dari rumah Arini kini hanya berisi pakaian kotor. Pakaian bermereknya sudah ia jual satu persatu di pasar loak untuk bertahan hidup. Dia baru saja menerima surat panggilan itu dari seorang kurir yang melacaknya hingga ke terminal. Dia akan dituntut. Dia akan dipenjara. Habis sudah. Dalam keputusasaan yang paling puncak, dia teringat satu hal. Dia memang miskin. Dia memang dari kampung. Tapi dia tidak sendirian di dunia ini. Dia masih punya keluarga. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berjalan ke toilet umum, membasuh wajahnya.
Dia harus pulang. Dia harus kembali ke kampung. Ke tempat di mana dia dulu berjanji akan kembali sebagai orang sukses. Dia akan kembali, tapi sebagai buronan yang gagal total. Dia memandang bayangannya di cermin yang retak. Kebenciannya pada Arini dan ayahnya sudah menguap. Yang tersisa hanyalah kebencian pada dirinya sendiri. Dan pada Vina. Ya, Vina. Wanita itu yang merayunya. Wanita itu yang menjerumuskannya. Rian mengambil keputusan. Jika dia harus tenggelam, dia tidak akan tenggelam sendirian. Dia mengeluarkan ponsel bututnya, hasil menjual jam tangan palsunya. Dia mengetik sebuah pesan. Bukan untuk Arini. Bukan untuk Vina. Dia mengirim pesan ke sebuah nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Nomor ibunya di kampung. "Ma, Rian gagal. Rian butuh bantuan." Dan dia juga mengirim pesan ke nomor lain. Nomor seorang wartawan gosip yang dulu pernah mencoba mewawancarainya saat dia di puncak karir. Saya Rian Wijaya. Saya punya cerita eksklusif tentang kebobrokan keluarga Aditama. Temui saya. Jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia akan menyeret mereka semua ke lumpur bersamanya. Pagi itu dimulai dengan damai. Renovasi kamar utamaku sudah mencapai tahap pemasangan lantai kayu yang baru, warna walnut yang hangat, menggantikan marmer dingin yang dulu kupilih bersama Rian. Aku sedang di taman belakang, menikmati udara pagi sambil mengayun Bima pelan di strollernya. Aku baru saja akan mengambil ponselku untuk memotret Bima yang sedang tersenyum dalam tidurnya, ketika ponsel itu bergetar hebat. Bukan satu panggilan, tapi belasan. Panggilan dari Rika desainerku. Panggilan dari sepupu-sepupuku. Panggilan dari teman-teman sosialitaku. Lalu, ayah menelepon. Nadanya darurat. Nara, jangan buka portal berita apapun. Jangan angkat telepon dari siapapun. Ayah ke rumahmu sekarang. Jantungku berdebar. Terlambat. Rasa penasaranku sudah terlanjur menyala. Aku membuka peramban internet. Namaku ada di mana-mana. Nama ayahku. Nama Rian. Sebuah portal berita gosip murahan memuat artikel dengan judul besar yang mencolok, lengkap dengan foto Rian yang tampak dekil dan menyedihkan, diambil di sebuah warung kopi. Kisah pilu seorang direktur sukses, dihianati istri dan dilengsekan mertua saat anaknya lahir. Perutku mulas. Aku mengklik artikel itu. Isinya adalah racun murni. Wawancara eksklusif dengan Rian Wijaya. Saya tidak tahu apa salah saya, kata Rian dalam kutipan itu, suaranya dibuat sedramatis mungkin. Saya bekerja keras memajukan perusahaan mertua saya. Tapi tiba-tiba, semua akses saya diputus. Saya difitnah menggelapkan uang. Dan yang paling menyakitkan, lanjutnya, istri saya, Arini, yang baru melahirkan, tiba-tiba mengusir saya dari rumah kami sendiri. Saya bahkan belum sempat menggendong anak saya. Lalu, dia menjatuhkan bom terbesarnya. Saya curiga ada pihak ketiga. Saya curiga mertua saya sengaja memisahkan saya dari istri saya. Saya bahkan ragu apakah anak yang baru dilahirkannya itu darah daging saya atau bukan. Dia tidak hanya mencoba membersihkan namanya. Dia menyerang kehormatanku dan status Bima. Napasku terhenti. Kepalaku pusing karena amarah. Bajingan, desisku. Manusia paling hina. Beraninya dia. Setelah semua yang dia lakukan, dia memutar balikan fakta. Dia menuduhku berselingkuh. Ayahku tiba 15 menit kemudian, wajahnya merah padam menahan murka. Di belakangnya, Pak Basuki menyusul, tampak tenang seperti biasa. Nara, kamu sudah baca? Tanya ayah. Sudah, jawabku singkat. Kurang ajar. Ayah akan tuntut portal berita itu. Ayah akan seret wartawan itu ke pengadilan, geram ayahku, sambil mondar-mandir di ruang tamuku yang sementara. Jangan, ya, kataku pelan. Ayah berhenti. Jangan katamu, Nara, dia menuduhmu berzina. Dia meragukan cucuku. Itu yang dia mau, kataku, suaraku sedingin es. Dia mau kita panik. Dia mau kita menyerangnya balik. Dia mau menciptakan drama publik, berharap kita akan terintimidasi dan mungkin memberinya uang damai agar dia diam. Dia sudah miskin. Dia tidak punya apa-apa lagi selain bualannya. Pak Basuki mengangguk setuju.
Ibu Nara benar, Pak Aditama. Ini adalah langkah seorang pecundang yang putus asa. Dan dia baru saja melakukan kesalahan fatal. Aku menatap Pak Basuki. Kesalahan apa? Dia menantang kita di depan publik, senyum tipis tersungging di bibir pengacara itu. Dia meragukan status Bima? Bagus. Kita akan adakan press conference. Konferensi pers? Ayahku tampak ragu. Membuka aib keluarga kita sendiri. Bukan, kata Pak Basuki. Kita tidak akan membantah. Kita akan menantang. Kita tantang Rian Wijaya untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Independen Pilihan Media. Di depan semua wartawan. Kita bayar biayanya. Aku langsung mengerti. Jika dia menolak, lanjutku, dia terbukti pembohong. Jika dia menerima, hasilnya akan membuktikan 100% bahwa Bima adalah putranya, sambung Pak Basuki. Dan itu akan menjadi bukti pamungkas di pengadilan perceraian bahwa dia adalah ayah yang menelantarkan anak kandungnya sejak hari pertama kelahirannya. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan soal tuduhan fitnah korupsi, tanya ayahku. Kita tidak perlu merilis auditnya. Kita hanya perlu bilang bahwa bukti penggelapan dana sedang diproses oleh pihak kepolisian. Biar hukum yang bicara, kata Pak Basuki. Aku tersenyum. Sempurna. Rian berpikir dia sedang bermain catur. Dia tidak tahu, aku sedang memegang semua rajanya. Siapkan konferensi pers besok, Pak Basuki, perintahku. Undang semua media besar. Bukan hanya portal gosip. Saat kami sedang menyusun strategi, ponselku yang sejak tadi ku setel mode, diam, bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Berbeda dari yang lain. Biasanya aku akan mengabaikannya. Tapi instingku mengatakan ini penting. Halo? Bu? Bu Nara? Suara itu serak, penuh ketakutan, dan sangat ku kenali. Vina, ada apa? Tanyaku ketus. Bu, saya lihat beritanya. Berita Rian di portal gosip itu. Dia bohong, Bu. Dia bohong besar. Suaranya terdengar histeris di seberang sana. Saya tahu. Apa maumu? Saya terima surat dari polisi, Bu. Saya dituduh pencucian uang. Saya tidak mau masuk penjara, Bu. Vina mulai menangis. Saya punya anak, Bu, tolong. Itu masalahmu, kataku dingin, hendak menutup telepon. Tunggu, jeritnya. Saya bisa bantu ibu. Saya bisa bantu menjatuhkan Rian. Aku terdiam. Rian, dia merekam semuanya, kata Vina terburu-buru. Dia punya rekaman suara saat dia merayu saya. Dia punya rekaman video saat dia menghina ibu. Dia punya bukti, dia sengaja mau menggelapkan uang perusahaan sejak lama. Dia bilang dia mau ambil alih semuanya dari ayah ibu. Dia simpan di mana? Tanyaku. Saya tidak tahu tapi saya punya sesuatu yang lain, katanya lagi. Saya punya semua chat kami. Dari awal. Dari saat dia merayu saya, saat dia berjanji membelikan saya apartemen, sampai saat dia menyuruh saya datang ke rumah ibu. Semuanya. Saya akan berikan semuanya ke ibu. Apa imbalannya? Bantu saya, Bu. Tolong setidaknya, ringankan hukuman saya. Saya mau jadi saksi kunci. Saya akan bersaksi melawan dia di pengadilan. Saya akan bilang pada semua wartawan kalau Rian adalah pembohong besar. Aku tersenyum simpul. Bumerang itu bukan hanya kembali. Bumerang itu membawa serta sekutunya untuk ikut menghantam si pelempar. Baik, kataku. Kirimkan semua bukti itu ke Pak Basuki. Sekarang juga. Nanti, kita bicarakan keringanan hukumanmu. Aku menutup telepon. Aku menatap ayahku dan Pak Basuki. Besok, kataku, konferensi pers akan sangat menarik. Kita punya tamu istimewa. Ruang serbaguna di Hotel Mulia penuh sesak. Ini bukan lagi wilayah portal gosip. Puluhan wartawan dari media nasional terbesar, televisi, koran, dan portal berita daring terkemuka, telah berkumpul. Kamera-kamera besar siaga, lampu-lampu sorot menyala, menciptakan suasana yang tegang. Mereka datang untuk meliput skandal keluarga Aditama, mengharapkan drama air mata. Mereka salah besar. Pukul 10 pagi tepat,
Pintu di sisi ruangan terbuka. Aku, Arini Dwi Aditama, melangkah masuk. Aku tidak terlihat seperti korban. Aku mengenakan blazer berwarna biru dongker yang tegas, rambutku ditata rapi. Di dekapanku, Bima tertidur pulas, terbalut selimut kasmir yang mewah. Aku tidak menyembunyikan putraku. Aku memamerkannya. Di sisi kiriku, ayahku berjalan tegap dengan setelan jas mahalnya. Di sisi kananku, Pak Basuki melangkah tenang, membawa map dokumen yang tebal. Seluruh ruangan senyap sesaat, sebelum akhirnya meledak oleh ratusan jepretan kamera. Kami duduk di meja yang telah disiapkan. Aku duduk di tengah, memangku Bima. Pak Basuki yang membuka konferensi pers. Selamat pagi, rekan-rekan media, suaranya yang tenang namun berwibawa langsung membungkam kerumunan. Kami memanggil Anda hari ini untuk meluruskan fitnah keji yang disebarkan oleh Saudara Rian Wijaya melalui salah satu portal berita. Pertama, Pak Basuki berdiri. Tuduhan bahwa Saudara Rian difitnah menggelapkan dana adalah bohong. Saudara Rian diberhentikan secara tidak hormat murni karena temuan audit internal perusahaan atas penyelewengan dana dalam jumlah miliaran rupiah. Bukti-bukti lengkap telah kami serahkan ke pihak berwajib. Ini adalah kasus kriminal, bukan drama keluarga. Para wartawan mulai mencatat dengan cepat. Kedua, lanjut Pak Basuki. Dan ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Saudara Rian menuduh klien saya, Ibu Arini, berselingkuh, dan bahkan meragukan status anak yang baru dilahirkannya. Semua kamera kini menyorot ke arahku. Aku maju ke mikrofon. Wajahku tenang. Suaraku tidak bergetar. Pria yang kalian wawancarai itu, kataku, mataku menatap lurus ke setiap lensa kamera, meragukan darah dagingnya sendiri untuk menutupi kejahatannya. Dia menuduh saya, istrinya yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan putranya, berbuat zina. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Oleh karena itu, lanjutku, suaraku meninggi, penuh keyakinan. Di depan Anda semua, di depan seluruh Indonesia, saya, Arini Dwi Aditama, secara terbuka menantang Rian Wijaya. Ruangan itu hening. Lakukan tes DNA. Hari ini. Sekarang juga, kataku tegas. Silakan rekan-rekan media pilih rumah sakit independen manapun yang Anda percaya. Saya, Bima, dan Rian akan tes di sana, disaksikan oleh Anda semua. Kami yang akan membiayai semuanya. Bom itu meledak. Para wartawan berseru kaget. Ini di luar dugaan. Jika dia menolak, kataku lagi, Anda semua tahu siapa pembohongnya. Dan jika dia menerima, Anda semua akan menjadi saksi bahwa Bima adalah 100% putranya. Putra yang ia telantarkan sejak detik kelahirannya. Putra yang ia tinggalkan demi membawa pelakornya masuk ke rumah kami, tepat saat saya sedang berjuang di ruang bersalin. Bicara soal pelakor, Pak Basuki mengambil alih, seolah memberi isyarat. Tuduhan Saudara Rian bahwa dia adalah korban adalah kebohongan terbesar. Dan hari ini, kami membawa seseorang yang bisa mengonfirmasi hal itu. Pintu samping kembali terbuka. Vina melangkah masuk, diapit oleh pengacaranya sendiri. Pemandangannya sangat kontras denganku. Vina tampak hancur. Dia tidak mengenakan riasan, rambutnya diikat asal-asalan, dan dia mengenakan kemeja yang kusam. Dia tampak ketakutan, namun matanya menyiratkan tekad putus asa. Wartawan portal gosip yang pertama kali mewawancarai Rian, ternganga. Ini adalah plot twist yang tidak mereka duga. Vina duduk di ujung meja, gemetar. Nona Vina, tanya Pak Basuki dengan nada formal. Anda kenal Saudara Rian Wijaya? Ya, bisik Vina ke mikrofon. Dia kekasih saya. Dan apa yang dia katakan di artikel itu benar? Bohong? Vina tiba-tiba berteriak, air matanya tumpah. Semuanya bohong. Dia yang merayu saya. Dia yang bilang istrinya bodoh dan membosankan. Dia yang berjanji akan menikahi saya. Vina menatap lurus ke kamera. Dia yang menyuruh saya berhenti bekerja. Dia yang membelikan saya apartemen dan mobil dari uang yang saya tidak tahu ternyata uang curian. Dan dia yang membawa saya dan anak saya pindah ke rumah Bu Arini. Kapan? Tanya Pak Basuki. Tepat di hari Bu Arini melahirkan, jerit Vina. Dia bilang, mumpung si mandul itu di rumah sakit,
kita kuasai istananya. Dia iblis. Dia menipu saya. Pak Basuki mengangkat tangannya. Nona Vina telah menyerahkan seluruh bukti percakapan digital antara dirinya dan saudara Rian kepada kami dan pihak kepolisian. Layar besar di belakang kami menyala. Pak Basuki menampilkan satu tangkapan layar. Sebuah pesan dari Rian kepada Vina 2 bulan lalu. Dari Rian Wijaya, sabar sayang. Begitu anak itu lahir aku dapat warisannya, Arini bapaknya kita tendang. Aku yang akan jadi aditama. Ruangan itu meledak. Suara jepretan kamera terdengar seperti rentetan tembakan. Jauh di sebuah terminal bus antar kota, Rian Wijaya sedang duduk di warung makan, menatap layar televisi kecil milik pemilik warung. Dia sedang menunggu bus ke kampungnya. Dia melihat siaran langsung konferensi pers itu. Dia melihat Arini, cantik dan kuat, menantangnya tes DNA. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Lalu dia melihat Vina. Desisnya. Pelacur, pengkhianat. Lalu dia melihat tangkapan layar chat itu. Selesai. Napasnya tercekat. Dia bukan hanya kalah. Dia telah dimusnahkan. Mas, ini mas yang di TV itu, ya? Tanya pemilik warung, memicingkan mata, membandingkan wajah di TV dengan pria dekil di depannya. Rian terlonjak. Dia melempar selembar uang lecek ke meja dan lari. Dia berlari sekuat tenaga, tanpa tujuan, menabrak orang-orang. Dia mendengar teriakan di belakangnya. Wah, itu malingnya. Yang di TV itu. Dia lari. Tapi dia tahu, dia tidak bisa lari lagi. Aku berdiri dari meja konferensi pers. Aku mengangkat Bima sedikit lebih tinggi dalam dekapanku. Aku menatap lurus ke kamera utama. Sekarang, Anda semua tahu yang sebenarnya, kataku dengan suara yang tenang dan berkuasa. Saya, Arini Dwi Aditama, tidak pernah diusir. Sayalah yang mengusir sampah dari rumah saya. Saya tidak dikhianati. Saya sedang membersihkan hidup saya untuk memulai awal yang baru bersama putra saya. Kini, saya hanya meminta satu hal. Privasi. Biarkan saya membesarkan anak saya dengan tenang. Sisanya, biarkan pengadilan yang memutuskan. Aku berbalik. Bersama ayahku, Pak Basuki, dan putraku, aku berjalan keluar ruangan, meninggalkan kerumunan media yang berpesta pora atas bangkai reputasi Rian Wijaya. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Pak Basuki. Polisi baru saja menangkap Rian di terminal. Dia mencoba kabur. Aku tersenyum tipis, memeluk Bima erat. Sudah selesai, sayang, bisikku. Sudah benar-benar bersih sekarang. Kini, hanya ada kita berdua. 5 tahun telah berlalu. Suara palu dan bor sudah lama hilang dari rumahku. Sebagai gantinya, yang kini memenuhi udara setiap sore adalah suara tawa. Mama. Mama, lihat. Aku mendongak dari tabletku, di mana aku sedang meninjau laporan keuangan kuartal terakhir. Aku bukan lagi sekadar ahli waris. 3 tahun lalu, ayah memintaku untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Sekarang, aku menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Strategi, posisi yang kuciptakan sendiri untuk memastikan tidak akan pernah ada lagi Rian Wijaya di perusahaan Aditama. Di taman belakang yang rimbun, Bima berlari ke arahku. Usianya 5 tahun, seorang anak laki-laki yang cerdas, lincah, dan sangat tampan. Dia memegang sebuah gambar yang dibuatnya di sekolah. Ini apa, sayang? Tanyaku, mengangkatnya dan mendudukannya di pangkuanku. Ini rumah kita, tunjuknya dengan jari mungilnya. Ini Mama, lagi kerja. Ini Bima, lagi main bola. Terus, ini kakek, bawa es krim. Aku tersenyum, hatiku menghangat. Di gambarnya, hanya ada kami bertiga, keluarga kecilnya yang utuh dan bahagia. Tidak ada ruang kosong, tidak ada sosok yang hilang. Karena Bima tidak pernah merasa kehilangan apapun. Kamar utama yang dulu kubongkar habis, kini menjadi duniaku dan Bima. Kamar itu dicat dengan warna putih gading dan biru lembut. Tempat tidur king size yang dulu hangus terbakar, telah digantikan dengan tempat tidur baru yang nyaman, tempat di mana aku dan Bima sering membaca dongeng sebelum tidur. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan. Rumah ini telah sepenuhnya bersih. Tentu, orang-orang bertanya, di sekolah Bima,
Para ibu baru sering berbisik, "Ayah Bima kemana?" Bima, yang sudah kuajari sejak dini, selalu menjawab dengan polos dan bangga, "Bima nggak punya ayah. Bima punya mama. Mama itu ibu sekaligus ayah Bima. Mama hebat, bisa kerja, bisa main bola juga." Aku telah memenuhi janjiku padanya. Terkadang, saat menatap Bima tertidur, aku masih teringat hari-hari kelam itu. Tapi rasanya sudah berbeda. Bukan lagi luka yang menganga, hanya bekas luka tipis yang sudah kering. Sebuah pengingat, bukan tentang rasa sakit, tapi tentang seberapa kuat aku bisa bertahan. Dan mereka? Rian Wijaya mendekam di penjara. Setelah konferensi pers yang menghancurkannya, ditambah kesaksian Vina dan bukti chat yang tak terbantahkan, serta audit forensik dari perusahaan ayahku, dia tidak bisa mengelak. Dia divonis 15 tahun penjara atas penggelapan dana, penipuan, dan pencucian uang. Dia mencoba banding, namun gagal total. Namanya lenyap, dilupakan. Dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, persis seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Vina, si janda centil yang bermimpi menjadi nyonya besar, bernasib sedikit lebih baik, namun jauh dari kata enak. Karena statusnya sebagai justice kolaborator yang membongkar rencana busuk Rian, hukumannya diringankan. Dia divonis 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Aku dengar dari Pak Basuki, dia sudah bebas setahun lalu. Dia tidak lagi tinggal di Jakarta. Reputasinya yang hancur membuatnya terusir dari lingkar sosial manapun. Dia kembali ke kota kecilnya, bekerja serabutan di sebuah toko kelontong, berjuang menghidupi anaknya sendirian. Dia mendapatkan apa yang dulu kuucapkan padanya, hidup prihatin. Ponselku berdering. "Ayah, Nara, sudah siap? Ayah jemput sekarang, kita makan malam di luar." "Bima sudah rapi, ya. Kami tunggu." Aku berdiri, menggendong Bima di pinggulku. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar dekat pintu taman. Seorang wanita karir yang tangguh. Seorang ibu yang bahagia. Aku tidak hancur oleh pengkhianatan. Aku justru dibangun kembali olehnya. Rian dan Vina mengira mereka akan mendapatkan hidup enak di rumah besarku. Mereka tidak tahu, rumah ini, perusahaan ini, dan anak ini, semuanya adalah milikku. Dan aku tidak akan pernah melepaskan apa yang menjadi milikku. "Ayo, sayang," kataku pada Bima sambil mencium pipinya. Kakek sudah menunggu. Kami berjalan keluar dari rumah yang kini dipenuhi kedamaian, menuju masa depan yang telah kubangun sendiri.